Nah, yang pertama kali nge-support untuk Sarah ikutan nih Putri Indonesia 2025 ini siapa sih, Sar? Orang tuaku dan sahabat-sahabatku sih, dan juga timku dari Kinera gitu. Jadi pertamanya memang pasti ada keraguan ya Kak ya, apakah pantas atau tidak. Lalu apa sih yang mau kita bawa di Putri Indonesia? Karena ajang Putri Indonesia ini adalah bukan hanya ajang kecantikan kalau menurut saya ya, tapi memang ajang untuk kita memperlihatkan pariwisata, advokasi, dan juga visi kita sebagai putri di daerahnya. Karena kalau kita hanya berpatokan dengan ajang kecantikan, semua wanita di Indonesia ini cantik, ya kan ya Kak ya? Cantik itu relatif, betul. Tapi Putri Indonesia ini memberikan kita kesempatan untuk 3 hal tadi. Dan orang tuaku, sahabat-sahabatku, timku merasa bahwa ayo kita coba bawa Riau dari sudut pandang tambahan nih, gitu, dari area pendidikan dan sosialnya. Pastinya tidak mudah, saya yakin teman-teman putri yang lain juga sedang berjuang gitu ya. Tapi kalau kita punya support system yang luar biasa, pasti kita jadi semangat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Dan pastinya selalu semangat ya puasanya. Nah episode kali ini untuk menemani bulan puasa kalian. Episode kita yang kedua nih ya di bulan puasa. Nah jadi kita akan membahas mengenai pentingnya kolaborasi penanganan kesehatan mental anak dan remaja di Riau. Dan pastinya sudah datang narasumber spesial di samping Yolan, yaitu Sarah Aurelia Saragih MPSI selaku Putri Indonesia Riau 2025. Halo Sarah. Halo Kak Yolan. Excited banget nih ketemu Sarah karena pertama kalinya nih kita menghadiri Putri Indonesia Riau nih di Kominfo. Wah, luar biasa ya. Terima kasih. Dan bisa menghadirkan Sarah di sini sebuah kebanggaan lah ya untuk kita. Nah, jadi sebelum kita membahas nih mengenai pentingnya kolaborasi penanganan kesehatan mental anak dan remaja di Riau ini Sarah, pasti kita pengen kenalan dekat dulu nih sama Sarah. Betul. Nah kalau boleh tahu Sarah, backgroundnya apa sih Sarah? Oke, terima kasih Kak Yolan. Untuk teman-teman Diskominfotik Provinsi Riau, perkenalkan saya Sarah Aurelia Saragih. Saya adalah psikolog klinis anak dan remaja. Kalau background sih lulusnya dari Magister Psikologi Profesi Universitas Padjadjaran. Dulu menempuh S1 juga di Padjadjaran, Kak Yolan. Backgroundnya dua-duanya psikologi. Psikologi ya? Iya, jadi sekarang adalah profesi psikolog klinis itu adalah salah satu profesi tenaga kesehatan ya, berpraktik di 2 rumah sakit dan sekarang sedang mengembangkan salah satu biro psikologi namanya Kinera Development Center di Pekanbaru. Berarti psikologi gitu ya? Betul. Nah kenapa sih dulunya tuh Sarah memilih untuk menjadi psikolog gitu? Apa sih motivasinya atau ada cerita di balik itu gitu? Wah menarik ya Kak Yolan. Dulu tuh ingin sekali jadi psikolog sebenarnya waktu semester 2 kuliah. Jadi awalnya lulus SMA itu inginnya justru ke profesi yang lain. Tapi kita tahu persaingan di profesi tersebut sangat luar biasa gitu ya. Akhirnya orang tua menyarankan sepertinya ada tren baru nih perubahan profesi dalam 5 tahun ini. Kayaknya tentang kesehatan mental itu nanti bakal jadi trending atau booming. Psikolog sepertinya sangat dibutuhkan begitu. Jadi di semester kedua itu saya magang di Pusat Layanan Autis Provinsi Riau. Di situ saya lihat banyak sekali orang tua yang memiliki anak-anak dengan kondisi autisme dan kondisi kebutuhan khusus lainnya. Itu memang membutuhkan penanganan intervensi psikologi yang lebih mumpuni Kak Yolan. Dan di tahun itu memang tenaga psikolog kita di Riau ini masih sangat kurang gitu. Masih hanya tersebar di beberapa instansi saja. Terbatas gitu ya? Terbatas sekali. Kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa, jumlah psikolognya itu sudah lumayan banyak dibanding kita yang di Riau pada tahun itu. Nah lalu saya berpikir ini pasti kedepannya akan semakin banyak anak dengan kondisi seperti ini, akan semakin banyak anak-anak muda yang butuh penanganan psikologis yang lebih baik lagi. Akhirnya saya memutuskan bagaimana ya caranya supaya bisa berprofesi di bidang ini begitu. Akhirnya menyelesaikan perkuliahan S1 3,5 tahun, langsung lanjut lagi pada saat COVID di S2 di kampus yang sama. Dan ya bersyukurnya adalah
selalu ada dosen-dosen yang sangat suportif untuk mendukung perjalanan menjadi psikolog. Jadi awalnya karena waktu magang itu sih gitu. Berarti apalagi dapat saran dari orang tua gitu ya. Betul, dapat saran dari orang tua. Mempermudah jalan kita juga gitu. Benar Kak. Berarti karena isu-isu juga yang sekarang lagi maraknya ya. Betul, apalagi 5 tahun terakhir ini ya. Yes. Apalagi sekarang Gen Z juga lagi berperang nih sama kesehatan mental ya Sarah ya. Jadi itu menjadi salah satu motivasi Sarah juga gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Sarah, kan Sarah akan mewakilkan Riau ini ya. Kalau boleh tahu backgroundnya dulu, Sarah ini memang tinggal di Riau kah atau gimana nih? Betul Kak, jadi saya udah tinggal di Riau dari 2007. Jadi dari kecil SD, SMP, SMA di sini. Hanya berkuliah di luar kota waktu itu ya, karena menempuh pendidikan juga. Memang pindah ke sini itu karena dinas orang tua di sini begitu. Jadi 2007 kita sekeluarga pindah ke sini, ayah berprofesi di sini, ibu saya juga berusaha di sini gitu ya, wira swasta. Akhirnya kita menetaplah di Pekanbaru. Nah, selama sekolah memang dari SMP, SMA itu beberapa kali memang diberi kesempatan untuk mewakili Riau Kak di ajang nasional. Keren. Ya, dulu ikut lomba FLS2N ya, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, cabang vokal grup sama musik tradisional waktu itu. Nah, waktu SMA sempat ikut beberapa ajang lah debat bahasa Inggris ya. Memang anaknya suka berdebat mungkin ya, gitu waktu SMA suka berdebat. Tapi tersalurkan. Jadi waktu SMA mewakili Riau juga diberi kesempatan untuk mewakili Riau di ajang nasional juga di debat bahasa Inggris. Jadi senang sekali di tahun ini bisa mewakili Riau lagi di ajang yang menurut saya sangat luar biasa ya, untuk kita bisa memperkenalkan Riau lebih luas lagi di nasional Kak. Luar biasa. Memang berproses ya, nggak mungkin hidupnya langsung memilih untuk jadi Putri Indonesia. Pasti Sarah punya proses-proses lainnya yang mendukung Sarah untuk berani mengambil Putri Indonesia Riau 2025 ini. Nah, yang pertama kali mensupport untuk Sarah ikutan nih Putri Indonesia 2025 ini siapa sih Sarah? Orang tuaku dan sahabat-sahabatku sih, dan juga timku dari Kinera gitu. Jadi pertamanya memang pasti ada keraguan ya Kak ya, apakah pantas atau tidak. Lalu apa sih yang mau kita bawa di Putri Indonesia? Karena ajang Putri Indonesia ini adalah bukan hanya ajang kecantikan kalau menurut saya ya, tapi memang ajang untuk kita memperlihatkan pariwisata, advokasi, dan juga visi kita sebagai putri di daerahnya. Karena kalau kita hanya patokan dengan ajang kecantikan, semua wanita di Indonesia ini cantik ya kan ya Kak ya. Cantik itu relatif, betul. Tapi Putri Indonesia ini memberikan kita kesempatan untuk 3 hal tadi. Dan orang tuaku, sahabat-sahabatku, timku merasa bahwa ayo kita coba bawa Riau dari sudut pandang tambahan nih gitu, dari area pendidikan dan sosialnya. 3 orang itu sih, 3 tokoh itu yang sangat mendukungku banget ya Kak dalam perjalanan ini. Dan pastinya tidak mudah, saya yakin teman-teman putri yang lain juga sedang berjuang gitu ya. Tapi kalau kita punya support system yang luar biasa, pasti kita jadi semangat sih Kak. Benar. Pastinya dukungan orang sekitar membuat kita tambah semangat lagi ya. Setuju Kak. Nah karena kita akan membahas mengenai pentingnya kolaborasi penanganan kesehatan mental ini nih Sarah. Sebelum kita masuk ke tema itu, sebenarnya kesehatan mental itu apa sih Sarah? Menarik Kak. Jadi kesehatan mental itu teman-teman adalah kondisi di mana kita bisa berfungsi secara adaptif di lingkungan. Jadi kalau yang disebut kesehatan mentalnya menurun, berarti kita belum bisa berfungsi dengan baik di lingkungan. Contoh, kita jadi menarik diri dari lingkungan misalnya. Atau ada perilaku-perilaku baru yang muncul sebelumnya nggak ada. Kita jadi binge eating ya. Atau kita justru jadi under eating, kita jadi nggak makan. Itu kesehatan mentalnya menurun. Tapi kalau kesehatan mentalnya meningkat atau membaik, berarti ada kebiasaan baru yang terbentuk Kak. Gitu. Jadi misalnya kita jadi rajin olahraga ya, kita jadi makannya sehat, kita jadi punya mindset atau cara berpikir yang positif, itu sebenarnya kesehatan mental. Sama seperti kesehatan fisik. Kalau kita demam, suhu tubuh naik, ya kan ya. Kalau kita sakit kepala, ada indikatornya. Sama, kesehatan mental juga ada indikatornya. Kita biasanya ada screening kesehatan mental nih teman-teman. Jadi penting sekali untuk teman-teman yang muda, baik dari usia remaja sampai seusia kita pun atau lebih tua, baik para orang tua ya,
itu ada screening kesehatan mental Kak, dan itu harus dilakukan setidaknya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya? Betul. Wow, ternyata harus aware juga harus ya Sarah aware, sama kesehatan mental ini. Betul. Selama ini kan kita cuma kesehatan fisik aja gitu ya. Karena orang juga nggak aware nih sama kesehatan mental. Ternyata sepenting itu ya Sarah. Sepenting itu Kak, karena mental itu adalah proses yang kita nggak bisa lihat ya, tapi secara nggak sadar itu mempengaruhi bagaimana kita sehari-hari. Kalau kita lagi jelek kondisi moodnya, pasti badan kita rasanya lemes, ya kan ya Kak ya, mager aja ya kan, mau ketemu orang kok nggak ada energinya ya kan Kak, karena mental itu justru mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Gitu. Berarti kesehatan mental ini bisa kita bilang tuh nggak bisa diabaikan ya, betul. Karena akan mempengaruhi perilaku kita ke depan juga gitu ya Sar ya. Betul. Oke. Nah, biasanya jenis kesehatan mental itu apa aja sih Sar, dan faktor penyebabnya itu apa aja sehingga bisa menyebabkan kesehatan mental memburuk dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu adalah derajat gitu ya Kak ya. Jenisnya adalah apakah kesehatan mental kita sekarang sedang di kondisi yang baik-baik saja, atau di kondisi yang justru meningkat ya, sangat baik, atau justru yang buruk gitu. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan? Sebenarnya ada 3. Pertama adalah faktor dari eksternal dulu. Jadi dari lingkungan, misalnya sesimpel lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, apakah lingkungannya itu suportif dengan kita, atau apakah lingkungan itu justru lingkungan yang membawa perubahan yang kurang baik buat kita ya. Itu negative vibes lah ya. Jadi nggak vibing gitu setiap hari tuh rasanya kayak aduh males banget gitu ya kan Kak. Itu sangat mempengaruhi. Nah, yang faktor yang kedua adalah memang secara internally. Pada individu-individu yang kesehatan mentalnya menurun, kita sebut misalnya contohnya kondisi dengan depresi ya. Kondisi dengan depresi itu berarti ada sistem saraf atau hormon di dalamnya yang yang menurun. Contoh dopamin, kita sebutnya neurotransmitter ya. Itu kan biasanya hormon yang kita keluarkan saat kita lagi happy. Kalau orang dengan kondisi depresi, maka hormon ini menurun. Itu kan di area internal ya. Atau misalnya yang ketiga adalah pengaruh juga dari konsep dirinya. Jadi konsep diri yang kurang baik ini dibentuk dari mana? Dari pola asuh ya, dari relasi dengan keluarga, dari relasi dengan teman-teman. Ini di luar teman pekerjaan ya, begitu. Tapi lebih ke yang area personal. Jadi 3 hal tadi yang sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang Kak. Gitu. Berarti banyak juga ya faktornya. Banyak faktornya, betul. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa Gen Z sekarang lah ya, Gen Z. Apalagi di sosial media, TikTok, Instagram itu kan banyak tuh Sarah membahas mengenai kesehatan mental. Ini nggak boleh disepelekan gitu. Sekarang tuh ada yang namanya, mungkin nggak sekarang ya, dari dulu ya, kayak anxiety, bipolar dan lain-lain. Itu tuh sebenarnya kadang kan ada masyarakat yang, apalagi yang mungkin yang generasi tua ya, nggak percaya akan hal itu nih Sarah. Nggak, kami dulu kuat-kuat aja kok, keras kok hidupnya gitu. Maksudnya anak sekarang tuh lemah gitu. Nah, itu sebenarnya gimana sih Sarah? Apakah memang ada kesehatan mental yang di bagian-bagian itu atau gimana? Menarik Kak. Jadi sebenarnya itu kan kondisi kita sebutnya memang adalah gangguan mental. Anxiety itu kan cemas. Cemas adalah emosi dasar sebetulnya. Itu emosi manusia. Dan memang harus ada supaya kita bisa lebih alert, kita bisa lebih sadar dengan apa yang mau kita hadapi. Cemas itu wajar, tapi cemas yang berlebihan yang tidak wajar. Gitu. Jadi mungkin sekarang banyak istilah yang aduh anxious banget gitu ya, aduh aku kayak anxiety banget gitu. Bener-bener. Padahal sebenarnya mungkin itu bukanlah gangguan kecemasan, tapi hanya respon tubuh yang membuat kita merasa cemas, begitu Kak. Nah, sebenarnya gangguan mental itu ada banyak. Jadi gangguan mental itu kita bisa pertama lihat dulu gangguan mood misalnya. Itulah yang istilah sekarang misalnya depresi ya, gangguan kecemasan, bipolar disorder. Lalu yang kedua ada lagi gangguan kepribadian. Contohnya misalnya adalah multiple personality disorder ya. Terus ada lagi yang skizofrenia. Jadi ada jenis-jenisnya, dan itu memang menganjurkan banget teman-teman ya, baik dari segala generasi terutama Gen Z, untuk tidak self-diagnose ya kan Kak. Sekarang banyak yang kayak gitu ya. Karena banyak kita isi kuesioner di internet,
kayaknya aku cocok nih aku gangguan ini depresi. gitu. Iya betul Kak. Oke. Jadi sangat menganjurkan teman-teman untuk periksakan ke profesional saja, karena itu hanya bisa didiagnosa oleh tenaga profesional. Gitu Kak. Tapi kalau jenis-jenisnya memang ada banyak. Memang ada banyak ya Sar ya. Ada Berarti banyak. jangan self diagnose. Betul, jangan self diagnose. Melalui web dan segala Atau macam lewat ya. TikTok. Oh, ada juga kan ya biasanya sekarang. banyak ya Kak. Oh, iya, misalnya iya. ciri-ciri kamu misalnya bisa jadi punya depresi Iya. gitu ya. Apa-apa-apa. Kalau itu dikeluarkan kontennya oleh hanya sekedar oke lah mental health influencers tapi tidak punya gelar di bidang itu, teman-teman harus aware ya kan Kak, karena belum tentu itu benar. Gitu. Jadi selalu periksakan dan cek reject dengan profesional. Oke. Nah, kita tahu bahwa profesi yang paling dekat nih ya dengan kesehatan mental itu kan psikolog ya, Sar. Betul. Tapi ada nggak sih profesi lain yang bisa kita datangi untuk mengatasi masalah ini, Sar? Nah, profesi lain sebenarnya ada banyak Kak. Kalau di area remaja dan memang gangguan mental yang sifatnya gangguan mood, itu kita bisa datang ke psikiater. Sebenarnya psikiater adalah dokter spesialis jiwa, SPKJ. Itu di cover oleh BPJS loh Kak. Iya. Sekarang bisa di cover juga bisa di cover BPJS. Luar biasa. Iya, caranya adalah teman-teman datang ke Vaskes pertama, lalu kita bisa minta rujukan untuk datang ke rumah sakit tipe C dulu. Nanti di rumah sakit tipe C akan ada psikiaternya. Nanti teman-teman bisa datang ke sana dan itu di cover BPJS full. Ke psikiater. Untuk psikolog memang belum ya. Psikolog memang belum Kak. Kita lagi mengusahakan, betul. Kita lagi mengusahakan untuk bisa mungkin di cover BPJS atau mungkin aksesnya jadi lebih mudah. Nah, itu kalau gangguan mood Kak, ada psikiater. Kalau ini yang sering saya hadapi, kalau gangguan mental ini kan bukan hanya di area mood, tapi di area perilaku dan saraf juga. Kita sebutnya gangguan perkembangan. Itulah yang anak-anak dengan kondisi autisme, gangguan pemusatan perhatian atau ADHD ya, ADHD, intellectual disability, lalu misalnya gangguan perkembangan yang lain. Di area gangguan perkembangan ini, tenaga kesehatan yang bisa kita temui adalah contohnya yang pertama itu dokter spesialis anak, konsultan tumbuh kembang. Nah, itu ada di rumah sakit di Riau udah ada loh Kak. Udah ada di rumah sakit umum ada, rumah sakit umum daerah dan juga ada di rumah sakit swasta juga. Yang kedua, kita bisa datangi, ini mungkin untuk parents ya, kita bisa datangi dokter spesialis saraf. Dokter spesialis saraf itu ada di rumah sakit dan bisa BPJS juga Kak. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa sebenarnya. Di Riau ini kita sudah punya integrasi sistem untuk memudahkan para orang tua bisa mengakses tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, bisa dokter spesialis saraf, lalu satu lagi adalah memang dokter spesialis anak saja. Jadi 3 itu ditambah psikolog klinis. Jadi kami berempat bekerja sama untuk bisa ada di ranah diagnosa. Kalau untuk tenaga kesehatan yang bisa membantu dalam intervensi, itu ada dengan dokter spesialis rehabilitasi medik, itu ada terapis wicara, ada terapis okupasi. Lengkap ya. Lengkap kita banget di Riau ya. lengkap banget Kak. Mungkin ini kurang kurang banyak parents yang mungkin tahu alurnya karena bener. hanya misalnya masalah anak, ke dokter anak. Ternyata tahapan setelah itu yang putus Kak kalau di kita di Riau. Jadi ini butuh sekali untuk disosialisasikan terus supaya orang tua bisa mengakses Kak. Berarti ada beberapa ini ya dokter yang bisa didatangi juga ya Sar ya. Benar. Gak hanya satu bidang aja atau satu dokter aja gitu. Iya, betul. Jelas banget sih tadi jelasin sampai rumah sakit gitu ya, betul. Nah, kita baca-baca nih bahwa Sarah ini kan seorang psikolog yang katanya mempunyai klinik fokus pada anak berkebutuhan khusus dan autis. Nah, kalau boleh dijelasin nggak sih Sar, klinik seperti apa sih gitu? Menarik. Jadi tadi kan kita bekerja sama dengan banyak tenaga profesional ya Kak. Riau ini punya 10.174 anak dengan kondisi autisme per tahun 2022. Kondisi itu meningkat terus. Tidak semua anak, ini dengan kondisi autisme saja ya Kak, tidak semua anak dan remaja, bahkan dewasa, itu bisa tercover. Dan mungkin ini bisa jadi perhatian dari kita ya sebagai pemerintah dan tenaga profesional. Dan ini yang saya bawakan di advokasi saya, mungkin nanti dijelaskan nanti ya Kak. Dan klinik ini saya rasa adalah salah satu cara
untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman psikolog yang lain yang hatinya juga ingin di area anak-anak ya Kak ya. Jadi layanan psikologi yang kami berikan itu memang meliputi dari pemeriksaan sampai intervensi perubahan perilakunya atau intervensi psikologisnya. Tidak hanya pada anak-anak berkebutuhan khusus Kak. Jadi kami namanya Kinera. Kinera itu Kids and Therapy. Jadi kita juga memberikan layanan bermain buat anak-anak ya yang tidak memiliki gangguan perkembangan atau kita sebutnya tipikal, dan juga anak-anak yang memiliki gangguan mental ataupun anak-anak berkebutuhan khusus. Di Kinera kita memberikan memang banyak sekali layanan psikologis, baik itu tadi terapi perilaku atau psikoterapi, dan psikolognya kami juga sudah terlisensi ya Kak ya, dan juga sudah terdaftar gitu di Kemenkes. Jadi saya rasa ini adalah salah satu bentuk pengabdian, karena kan saya kembali nih Kak dari luar kota ya. Iya, benar. Banyak sekali godaan untuk kita di Jawa aja. Iya. Tapi di Riau ini kita butuh tenaga psikolog klinis, kita butuh. Dan kalau bukan kita yang dari daerah untuk pergi, dari Riaunya yang pergi untuk kembali, siapa lagi gitu kan Kak. Jadi saya pulang ke Riau, saya rasa ini waktunya untuk kita buka. Sebenarnya Kinera itu tidak buka langsung ketika saya lulus. Sebenarnya sudah dirintis oleh orang tua saya Kak sebenarnya. Berarti sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya gitu. Sudah bertahan lama, udah sustain. Tapi karena COVID kita tutup, saya lulus, saya pulang, kita lanjutkan lagi. Karena saya lihat setelah COVID itu Kak, banyak sekali anak-anak yang kita sebutnya speech delay ya. Iya benar. Ya kan, keterlambatan bahasa. Mungkin karena kurang sosialisasi juga ya Sarah. Betul Kak. Dan pengaruh gadget juga. Mungkin itu nanti kita bisa bahas di lain waktu. Jadi memang Kinera ini adalah layanan psikologi. Kita ingin memberikan layanan psikologi yang tepat untuk orang tua, supaya tadi orang tua tahu harus pergi kemana. Orang tua tahu harus berkunjung ke tenaga ahli siapa gitu ya. Jangan sampai salah penanganan dan jangan sampai orang tua bingung. Sebenarnya ingin mensupport orang tua di sini sih Kak. Gitu. Bentuk support ya. Betul. Sendiri. Nah kalau orang-orang tua nih yang mau mencari informasinya ada di mana sih Sar? Instagram ada Kinera CDC ya Kak ya, atau melalui perjalanan saya menjadi Putri Indonesia juga bisa, karena memang sebenarnya bukan hanya Kinera yang kita kita angkat dalam perjalananku di Putri Indonesia. Di rekan-rekan teman-teman psikolog lain juga punya gitu Kak. Layanan intervensi psikologi yang mereka khusus dengan ekspertisnya sendiri. Tapi kalau mau cari Kinera, kita ada di Instagram ya. Oke, langsung follow aja ya. Langsung follow aja Kinera CDC. Nah, gimana sih Putri Indonesia ini bisa menjadi platform kesehatan mental ini sendiri? Iya. Karena tadi Kak, di Riau itu kebutuhan untuk tenaga profesionalnya sangat tinggi. Angka kesehatan mental menurun atau yang rendah, angka depresi remaja kita di Riau ini juga lumayan tinggi Kak. Spesifik datanya berapa tidak ada dari Dinas Kesehatan, tapi kalau kita lihat secara umum Indonesia itu ada 15,5 juta remaja mengalami gangguan depresi dan kecemasan. Berarti kan karena mungkin angkanya tinggi, tapi itu seiring juga awareness-nya juga meningkat ya. Benar-benar. Dan kalau ditanya Putri Indonesia bagaimana mengangkat isu ini, melalui profesi kami sebagai psikolog dan kebetulan saya menjadi Putri Indonesia Kak, saya ingin di ajang nasional nanti teman-teman dan masyarakat itu aware akan profesi psikolog ini berada di mana di masyarakat. Gitu. Dan kami selalu punya hati untuk melayani baik itu anak-anak, remaja atau dewasa yang memiliki isu di kesehatan mental Kak. Dan saya melihat Putri Indonesia bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, dan ini juga sejalan dengan rancangan Indonesia Emas juga ya Kak benar. Bahwa kesehatan mental ini harus ada di grassroots atau ada di elemen-elemen terkecil di setiap provinsinya, baik itu di sekolah, di lembaga, atau di perusahaan, di lingkungan kerja. Jadi saya rasa ini sejalan dengan visinya Putri Indonesia bahwa kita harus membentuk generasi muda yang sejalan dengan Indonesia Emas dan juga bisa memberikan dampak bagi orang lain. Begitu Kak. Luar biasa. Berarti kadang di Putri Indonesia kan kebanyakan itu lebih ke
pariwisatanya gitu ya Sarya, tapi kan mungkin karena setiap tahun itu terus yang diangkat ya, ternyata kita bisa ngangkat yang lain juga angkat loh yang lain, gitu. betul Kak. Dan di Riau ini kita bisa angkat di area pendidikan dan sosialnya Kak, bahwa Riau ini sedang berusaha untuk menjadi provinsi yang ramah disabilitas loh Kak. Kita punya UPT disabilitas Daksa yang dimana mereka itu punya tempat tinggal dan bengkel kerja Kak. Bengkel kerja yang dihubungkan dengan UMKM sekota Pekanbaru. Baik itu di area bengkel montir, di area fashion jahit ya Kak ya, di area makeup atau tata rias, dan juga di area kesenian bekerja sama, dan juga di barista Kak, mereka lagi mengembangkan itu, dan juga itu dikoneksikan dengan beberapa UMKM supaya mereka bisa merasa berdaya Kak. Itu advokasiku. Berdaya searah. Jadi berdaya searah. Udah kita lihat di Instagramnya ada hashtagnya gitu. Ada hashtagnya berdaya searah. Jadi ini yang saya ingin sekali angkat dari Riau, bahwa kita lagi berusaha menjadi provinsi yang ramah disabilitas, tidak kalah dengan provinsi-provinsi lain untuk bisa memberdayakan teman-teman yang memiliki disabilitas. Ternyata mereka punya kemampuan lain, dan disitulah peran kami juga sebagai psikolog untuk memberdayakan dan membuat mereka merasa percaya diri gitu Kak. Semoga nantinya Sarah akan bisa membawa isu ini ya ke nasional ya Sarah ya. Ternyata kita aware loh sama kesehatan mental, apalagi khususnya di Provinsi Riau sendiri gitu. Betul Kak. Nah kalau boleh tahu nih Sarah, ada berapa banyak sih psikolog nih di Riau sendiri, dan di mana sih kita bisa mengakses informasinya Sarah? Kalau untuk psikolog klinis kita punya 89 psikolog klinis. Di Pekanbaru hanya 24 Kak. 24 itu psikolog klinis ya yang bekerja di instansi fasilitas layanan kesehatan. Kalau di HIMSI, Himpunan Psikologi, itu psikolog pendidikan, industri organisasi, atau psikolog sosial, atau psikolog terapan, itu kita punya kurang lebih 126 psikolog. Sebenarnya lumayan banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan Jawa Kak, mereka punya 300-an psikolog satu provinsi saja. Jadi seharusnya idealnya setiap provinsi itu satu psikolog itu hanya menangani 10 klien. Tadi 1:10 gitu ya kalau dibanding dengan rata-rata masyarakatnya. Tapi kalau di Riau bisa 1:100-an. Karena kita sedikit jauh ya. Dan kita jauh ya Kak ya. Jadi memang lumayan kita perlu mengejar nih gitu. Tidak hanya tenaga psikolog, saya rasa tenaga profesi lain pun begitu. Ada banyak, misalnya kita sebagai psikolog anak ya Kak ya, kita butuh sebenarnya dokter spesialis kejiwaan, subspesialis lagi di anak remaja. Itu di Riau belum ada ya? Hanya ada di Jakarta dan hanya 6 Kak. Jadi memang belum tersebar banyak di provinsi kita. Tapi saya yakin mungkin dengan kita bawa advokasi ini, ada teman-teman muda yang mau sekolah lagi ya. Ternyata ada loh kebutuhannya di Riau begitu. Jadi kalau kita mau cari informasinya, kita bisa buka di ipkindonesia.go.id. Kita cari psikolog klinis. Itu kalau mau mencari psikolog klinis yang terdaftar di rumah sakit Kak. Nah, kalau untuk HIMSI kita bisa buka di HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Kita bisa lihat juga cari psikolog. Di mana di Kota Pekanbaru, atau misalnya di Kota Dumai, atau di kota lainnya di Riau, karena pasti ada banyak psikolog di tempat teman-teman masing-masing seprovinsi. Nanti kita letak di bawah. Nanti kita letak linknya di bawah ya untuk cari psikolog. Gitu. Dan nggak susah lagi untuk mencari informasi mengenai psikolog sendiri ya Sarah. Betul Kak. Nah ini mungkin yang tadi agak kita pending nih ya, advokasinya Sarah nih sebagai Putri Indonesia di Riau 2025 ini apa sih Kak? Apa sih Sarah? Kak Yola. Jadi advokasinya itu adalah berdaya searah. Berdaya itu artinya merasa bisa, merasa percaya diri. Searah itu ke satu tujuan. Jadi satu tujuan ini adalah kita ingin setiap remaja, anak-anak dengan segala kondisinya, dengan segala mungkin kita sebutnya disabilitas ya, tapi sebenarnya tidak. Mereka punya kemampuannya sendiri untuk merasa bisa dan percaya diri. Karena dengan rasa berdaya itu mereka jadi bisa menciptakan sesuatu. Kalau dengan support system yang pas, mereka jadi bisa untuk bekerja, menghidupi dirinya, menjadi mandiri. Karena kan sebenarnya tujuan dari orang tua itu mencari pertolongan, mencari tempat-tempat seperti UPT disabilitas adalah kan ingin anaknya mandiri ya Kak. Benar-benar. Gitu. Jadi advokasi ini yang saya bawakan di Putri Indonesia untuk bisa membawa nama Riau kita menjadi provinsi yang ramah disabilitas. Luar biasa. Nah, ini nantinya Sarah akan
akan berlajang di nasional nih ya, Sar. Kalau boleh tahu bulan apa sih, Sar, dan persiapannya udah gimana nih, Sar? Jadi kalau Putri Indonesia nanti pemilihannya di tanggal 2 Mei Kak. 2 Mei. 2 Mei nanti live di JCC di SCTV rencananya. Karantina kita mulai prakarantina dulu 14 April. 14 April sampai tanggal 1 Mei. Bentar lagi banget. Persiapannya luar biasa ya. Saya sangat bersyukur didukung oleh tim yang sangat suportif ya Kak. Baik di area beauty-nya ya, dari wardrobe, photoshoots dan lain sebagainya. Mungkin Kakak juga familiar ya dengan semua persiapan ini. Dengan kakak-kakak desainer Riau yang sangat luar biasa mahakaryanya ya Kak ya, sangat suportif. Dan juga tim itu dari beauty, dari public speaking dan juga pageant stage act-nya juga sedang berlatih. Jadi semoga bisa matang nanti ketika di karantina Kak. Amin ya rabbal alamin. Semoga Sarah semangat dan bisa mengalahkan ya. Amin. Mengalahkan provinsi lainnya. Mungkin semuanya sudah yang terbaik ya, sudah Sarah. Yang terbaik, tapi betul. Pasti akan dipilih yang terbaik dari yang terbaik gitu. Kita doakan semoga Sarah bisa berkompetisi di nasional dan dapat hasil yang terbaik. Yang pasti kami masyarakat Riau pastinya support Sarah. Terus pastinya nanti bakal vote-vote juga ya, Sarah ya. Betul Kak. Ada vote-vote-nya juga ada gitu. Ada vote-vote-nya dan saya sangat bersyukur karena di area pariwisatanya juga Kak, itu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rokan Hulu sangat mensupport untuk membawakan baju adat. Nanti nantikan aja fotonya ya. Sangat suportif dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar pun, karena kita akan membawa pariwisatanya di area Kampar. Teman-teman ya. Nanti kita akan buatkan gitu ya. Teman-teman tunggu aja di perjalanan menuju Putri Indonesia ini, dan tentunya support dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Riau. Itu nggak lepas ya. Itu tidak lepas, harus pasti Dinas Pariwisata. Gitu. Nanti akan ada voting betul Kak, tapi belum tahu di bulan apa. Belum ya. Betul. Yang penting kita support dulu Sarah nih. Mungkin boleh follow dulu nih Instagram Sarah apa sih, Sarah? Sarah Aurelia, A-nya 2S. Sarah Aurelia gitu. Sarah. Kita sudah membahas banyak ya, Sarah, mengenai pentingnya kolaborasi penanganan kesehatan mental anak dan remaja di Provinsi Riau. Sarah udah memberikan banyak ilmu dan wawasan baru nih untuk kita. Makasih banyak, Sarah. Terima kasih Kak Yola. Semoga apa yang Sarah sampaikan bisa menjadi ilmu dan wawasan baru untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian ya. Nah, terima kasih Sarah. Thank you Kak Yola. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa terus saksikan podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Mardayahya dan seluruh tim yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Sarah. Thank you banget Kak. Semangat. Semangat.